Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini saya berdiri di hadapan Anda semua untuk menyuarakan satu sikap tegas dan penuh keyakinan. Kami mendukung Dewan untuk mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Mengapa? Karena otomatisasi bukan hanya soal efisiensi, bukan hanya tentang teknologi canggih, dan bukan hanya perkara mengurangi biaya produksi. Ini adalah soal keadilan ekonomi, keberlangsungan sosial, dan bertanggung jawab bersama. Mari kita pikirkan sejenak, ketika sebuah perusahaan menggantikan manusia dengan mesin dalam skala yang besar, apa yang sebenarnya terjadi? Ribuan bahkan jutaan pekerja yang sebelumnya menggantikan hidupnya pada pekerjaan manufaktur kini kehilangan penghasilan. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan identitas dan kehilangan stabilitas, bahkan kehilangan harapannya. Apakah kita akan diam ketika perusahaan-perusahaan besar mendapatkan keuntungan yang besar berlipat dari sebuah teknologi, sementara para pekerja yang loyal selama bertahun-tahun justru terpinggirkan? Inilah alasannya mengapa pajak tinggi perlu dikenakan, bahkan ataupun bukan untuk menghukum kemajuan, tetapi untuk mengatur arah kemajuan agar tidak menjadi bencana bagi manusia. Pajak tinggi atas otomatisasi massal adalah sinyal yang sangat jelas bahwa negara tidak terpihak pada mesin, tetapi pada manusianya. Hadirin sekalian, kita tidak menolak teknologi, kita tidak menolak perkembangan zaman, tapi kita menolak ketika kemajuan itu inklusif, ketika kemajuan itu hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal dan yang mengorbankan kesejahteraan rakyat luas. Dengan kemajuan teknologi kepada perusahaan dan otomatisasinya berlebihan, kita menciptakan insentif penolak dan ekonomi agar mereka tidak mempertahankan promosi tenaga kerja manusia. Kita mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam pelatihan ulang untuk membantu transisi negara ataupun tenaga kerja ke bidang yang lebih manusiawi, lebih kreatif, dan lebih berkemajuan. Dan terlebih dari itu, pajak dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan ini dapat digunakan untuk mendanai program sosial, pelatihan keterampilan baru, serta bantuan langsung bagi para pekerja untuk terdampak otomatisasi. Ini adalah bentuk langsung jawab kolektif kita. Bayangkan jika kita ada aturan itu, apa yang akan terjadi? Otomatisasi akan terus tumbuh tanpa kendali, pengangguran akan meningkat, ketimpangan akan melebar, ketidakstabilan sosial dan akan jadi ancaman nyata. Jika itu semua terjadi, kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Sekali lagi saya tegaskan, pajak tinggi terhadap otomatisasi bukan untuk menolakkan teknologi, tetapi untuk perlindungan manusia. Ini ada upaya menyeimbangkan antara efisiensi dan etika, antara keuntungan dan keadilan. Dari adanya pajak tinggi ini memberikan banyak sekali manfaat, yakni yang pertama, melindungi hak kesejahteraan pekerja. Pajak tinggi pada otomatisasi massal mendorong perusahaan untuk tetap mempertahankan tenaga kerja manusia. Ini menciptakan keadilan karena pekerja tidak langsung tergantikan oleh mesin demi efisiensi semata. Manusia tetap diberi ruang untuk bekerja dan berkembang. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi. Tanpa regulasi seperti pajak, otomatisasi cenderung memperkaya pemilik modal dan menyingkirkan kelas pekerja. Pajak tinggi membantu menyeimbangkan kembali distribusi keuntungan sehingga tidak hanya dinikmati oleh segelintir ekonomi elit ataupun yang di atas. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kebijakan ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada efisiensi dan profit, tetapi juga dituntut untuk ikut memikirkan dampak sosialisasi dari keputusan bisnis mereka. Ini adalah bentuk keadilan sosial, memastikan perusahaan tidak lepas tangan terhadap akibat otomatisasi. Yang keempat, membiayai program pelatihan dan pendidikan ulang. Pajak yang terkumpul dari itu bisa digunakan oleh negara untuk menyediakan pelatihan ulang ataupun reskilling bagi pekerja yang terdampak. Ini menciptakan keadilan transisi, memberi kesempatan baru bagi mereka yang tetap relevan dalam dunia pekerja modern. Yang kelima, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Jika terlalu banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, maka akan muncul ketimpangan dan potensi konflik sosial. Pajak tinggi membantu memperlambat transisi otomatisasi secara ekstrim dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Yang keenam, menghargai nilai kemanusiaan. Pajak ini adalah sinyal bahwa dalam era robotika kita masih mengutamakan manusia. Bahkan efisiensi tidak boleh menghapus nilai-nilai kemanusiaan dalam proses produksi. Hadirin yang saya hormati, jika kita tidak bertindak sekarang, maka masa depan bukan hanya soal akan dipenuhi oleh sebuah robot, tetapi juga oleh manusia-manusia yang kehilangan arah. Mari kita pastikan bahwa kemajuan teknologi membawa kita pada peradaban yang lebih manusiawi, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kami dari pihak afirmasi menyatakan, ya, Dewan ini perlu mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Karena manusia bukan mesin dan masa depan bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kemajuan dari seorang manusia yang tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.